dari apa kalangan, coba saya tanya ke sampean-sampean semua. Ah, apa namanya? Kan sering orang mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah ini uh, mujassimah atau apalah seperti itu kan. Kenapa sampean langsung bisa menyimpulkan seperti itu begitu loh. Padahal beliau itu mengarang kitab, mungkin pemahaman sampean kalau secara apa ya, secara pemahaman sampean mungkin itu terarah ke sana. Tapi apakah itu bisa dibenarkan seperti itu loh? Saya yakin beliau itu tidak seperti itu. Kalau ada Saya, orang, begini loh, tunggu, Nggak. tunggu host, tunggu Kalau host, saya tunggu. gini. Saya udah tunggu Ya dulu, monggo tunggu monggo dulu. silakan. Saya lanjut ya. Begini loh, oke lah dari waktu zamannya Ibnu Taimiyah banyak yang mengomentari begitu kan. Tapi banyak juga yang tidak mau begitu. Apakah ulama itu mendiamkan kesalahan itu atau gimana? Apa ulama itu mengandalkan satu ulama yang mengomentari? Oh, ternyata ada ulama ini yang mengomentari, saya diam saja. Apakah seperti itu? Kita tidak bisa menyimpulkan bahwasannya, oh ini begini. Karena ulama dari dulu memang Boleh berbeda boleh saya pendapat, jawab tapi tidak sedikit saja. apa ya? Ketika Ibnu Taimiyah menulis kitab dan ada ulama mengomentari, ada ulama yang diam. Itu Pak ya. Jangan sampean yang diam itu tidak berpendapat. Ya itu karena sudah ada yang mengomentari ya diam, Pak. Tapi yang mengomentari ini banyak, Pak, bukan satu, Lah Pak. itu tafsiran sampean itu tidak bisa, Oh, tidak, bisa. Pak. Itu Kaidahnya itu tafsiran begini, Pak. sampean. Begini Li'ana loh. tarkul idroki idrokun. Coba sampean bawakan kaidah. Li'ana tarkal Begini loh. idroki idrokun. Itu kaidah Begini itu, loh. Pak. Kalau Jangan tak dengar loh. dulu. Sampean Ya. bilang tidak bisa, Begini, sampean tunggu bawakan dulu. kaidah dulu. Ya. Li'ana tarkal idroki idrokun. Jangan dikira Begini loh orang ya. yang diam itu tidak berpendapat. Berpendapat itu, Pak. Begini loh, begini. Saya sepaham dengan kaidah itu. Begini loh, tapi begini loh. Kalau itu semuanya jadi patokan, begitu loh. Kenapa yang satu mengomentari, kenapa yang satu tidak gitu? Kenapa tidak diam semuanya atau tidak mengomentari semuanya? Ulama begini loh. Ulama itu kadang dalam kitabnya pendapatnya imam ini dikutip seperti ini. Tapi kila biasanya di dalam kitab itu kila itu pendapat imam yang begini. Nah, ini kan kita tidak bisa mengklaim-klaim apalagi kalangan kita yang seperti ini kan. Kita hanya mempelajari kalau tidak cocok seperti ini gitu. Bukan kita harus menjustis bahwasannya ulama ini begini gitu loh. Biarlah yang mengomentari itu orang-orang yang memang kompeten dan orang-orang yang ahli dalam hal itu. Kita hanya menyimak bagaimana. Ya. Janganlah kita merasa Ini bang, kita paling wow begitu loh. bang, begini saya menjawab ya. Iya, monggo. Pemahaman yang dipahami oleh Syekh Abdul Wahab itu adalah pemahaman mujassimah. Saya tanya Ibnu Taimiyah, Sama, bukan Abdul Wahab, beda. Ya Ibnu Taimiyah sama gurunya ya. Gini loh. Terus Syekh Abdul Wahab sama itu pemahamannya mujassimah. Karena mujassimah itu udah terjadi zaman Imam Ahmad, zaman Imam Syafi'i itu udah terjadi pemahaman mujassimah. Karena bertentangan dengan Quran ada atau Sunnah itu sendiri. Contoh. Karena kalau kita lihat pemahaman mujassimah itu yang langsung sejaman dengan pemahaman Qadariyah. ini loh, yang langsung dari Ibnu Taimiyah biar terarah gitu loh. Majmu' Fatawi. Iya, Misalnya, tapi saya juga sering baca itu loh, tapi kalau saya memahaminya tidak seperti itu. Beliau itu tidak mujassimah begitu loh. Terus bagaimana tanggapan antum ketika beliau katakan anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujlisuhu rabbuhu alal arsy ma'ahu. Begini loh. Saya jawab seperti itu loh. Kan itu menjelaskan bahwasannya Rasulullah itu saat itu duduk bersama Rasulullah bersama Allah begitu kan. Begini loh. Allah mendudukkan beliau di atas ars, kata Ibnu Taimiyah ini dalam kitab beliau. Iya, bersama Allah begitu kan, duduk gitu kan. Iya. Kesimpulannya seperti itu kan. itu Begini loh. Memahami seperti itu ya. Saya memahami seperti itulah karena menurut saya itu pemahaman yang
mungkin lebih mudah untuk orang-orang awam memahami. Contoh, kalau seandainya dijawab Rasulullah itu bersama Allah di apa di atau di mana ya saat Isra itu, ya kan? Entah di mana itu, begitu kan? Seperti apa begitu kan? Seperti apa? Apakah duduk, apakah berdiri, apakah lari, ataukah tidur-tiduran? Mungkin karena makna mafhumnya orang saat duduk bersama dengan orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang alim atau majelis ilmu, rata-rata itu ya duduk begitu loh. Tapi bukan mengartikan Allah itu dengan keadaan duduk begitu loh. Karena Allah itu ya jelas laisa kamitslihi begitu loh. Tidak sama dengan sesuatu. Ya sudah, ada tidak dari Hanabilah yang pernah mengatakan jelis itu jelas atau jalasa atau julus? Dari Hanabilah kan beliau mengikuti metode Hanabilah kan. Iya ya. Nah sekarang ada tidak dari Hanabilah yang pernah mengatakan semisal beliau? Kalau dari Hanabilah yang saya ketahui ya, sampai saat ini itu saya belum menemukan seperti itu. Tapi kalau kita kaitkan kembali begini loh. Pendapatnya Imam Asy-Syafi'i itu saat apa pendapatnya masih butuh tafsiran yang lebih luas, maka para santri-santrinya yang kompeten dalam hal tersebut itu menjelaskan secara rinci. Contoh seandainya ada kitab, nah di kitab itu nanti disarai bahwasanya oh maksudnya seperti ini. Lah, sedangkan di kitabnya apa namanya Imam Hambali ini seperti ini, beliau Ibnu Taimiyah ini merasa orang yang apa ingin memahaminya kurang apa ya kurang terarah takut kurang, beliau lebih menjelaskannya oh begini begitu. Bisa jadi itu juga memang apa ya bukan murni dari apa namanya Imam Hambali, tapi bisa jadi juga dia pemahaman tambahan dari beliau begitu menurut saya. Begini bang, saya kasih contoh satu hal ketika antum bilang mungkin beliau mau menjelaskan perkataan Imam Hambali. Nah contohnya dalam Syafi'iyah, Imam Syafi'i kan bilang akrohul maktam. Nah itu Imam Nawawi jelaskan dalam Majmu' beliau wa muraduhu, itu beliau jelaskan itu perkataan Imam Syafi'i di makna maksudnya itu seperti ini. Nah seharusnya kalau memang beliau mau menjelaskan apa namanya perkataan Imam Ahmad bin Hambal, berarti mengutip perkataannya beliau dulu, kemudian dijelaskan maknanya seperti apa atau muradnya seperti apa, kurang lebih begitu. Kalau memang sebagaimana pemahaman yang antum sampaikan tadi ya, saya ngambil contoh apa yang terjadi di Syafi'iyah. Nah buktinya kan tidak ada, kurang lebih seperti itu. Saya mau sampaikan buktinya tidak ada. Ini tambahan saja sebenarnya keluar dari apa namanya dari pembahasan pertanyaan tadi, apa namanya Syekh Ibnu Taimiyah itu beberapa ulama jumhur itu beliau malah justru apa namanya ya menyalahi daripada kaidah-kaidah ulama jumhur diantaranya. Itulah yang kemudian ada beberapa kecacatan dalam apa namanya cara berpikir apa namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Ada beberapa kecacatan, termasuk diantaranya beliau itu dulu bermazhab Mu'tazilah seperti itu. Ada banyak sisi-sisi yang lain yang kemudian itu menjadi tambahan koreksi gitu tentang pemahaman beliau yang seperti itu, Maten. Saya mau menanggapi host ya, begini loh. Tentang host begini loh. Imam Syafi'i itu di dalam kitab itu pernah menjelaskan bahwasannya apa metode untuk menetapkan hukum itu yang berkaitan dengan kias itu kan ada yang berkaitan dengan kias kan, dikiaskan begitu kan. Bukan Tapi Arisalah bang. Bukan Arisalah. Apanya? Maksudnya kan tadi antum bilang dalam kitab seingat saya itu dijelaskan dalam Ar-Risalah metode-metode itu. Enggak, itu Ya, ada. Risalah itu. Di kitab Al-Um itu ada jelasan bahwasan ada juga metode-metode untuk menetapkan hukum yang berkaitan dengan kias itu ada.
Lah, yang saya ya nggak tahu kalau itu sampai ketahui di kitab Risalah itu, ya nggak tahu. Tapi saya pernah baca di situ kalau nggak salah ya seperti itu. Tapi Al Imam Rifai itu dalam penetapan metode-metode kias begitu kan, itu lebih diperluas lagi aspeknya, hukum-hukum itu lebih diperluas, atau lebih gampangnya apa ya, lebih apa, liberal lah, bahasa kasarnya itu lebih liberal, lebih Siapa tadi? apa, Siapa? Imam Imam Rafi'i. Bang Rofi. Ya, banyak sih sebenarnya kalau kita kaitkan yang lebih lain, tapi fokusnya begini loh. Saya bukan membela Setahu saya Imam Ar-Rafi'i itu tidak pernah membahas tentang masalah ketauhidan ya, tapi lebih cenderung kepada fikih, kepada usul. Siapa yang astaga, ini nggak paham orang ini. Siapa yang bilang bahas? Enggak, gini. Tauhid? Teruskan. Saya larinya Muhtar, tadi gini. fokus ke kias. Iya, Ini sampean itu salah kok melebar ke fikih ke Imam Rafi'i udah, kan ya ya udahlah, orang terserah, itu anggap aja terserah. di situ. Terserah antum. Itu sampean terlalu banyak menisbatkan ulama-ulama, tapi sampean enggak baca apa namanya kitab itu loh, maka kemudian itu jadi rancu gitu loh. Sampean menisbatkan kiai ini, ulama ini gitu, tapi jenengan enggak baca kitabnya, jadi ya hanya biasa aja gitu loh. Sampai kemudian dinisbatkan kepada Imam Ar-Rafi'i saja, itu Masa Imam Rafi'i ke larinya pendapatnya kemana-mana liberal? nanti. Iya, sampai mengatakan Imam Rafi'i pendapatnya liberal itu kan berat itu. Yang antum maksud Imam Rofi. Astaga. Iya, menisbatkan Begini ulama Begini loh. loh. Begini, Ini saya kan menjelaskan. jangan-jangan kitabnya Saya- ngawuriyah, ini repot Saya ini. lebih Bahaya itu. saya lebih Teman ya, liberal saya itu jelaskan bahaya. agar lebih jelas gitu loh, biar nggak aneh. Gini loh. Maksudnya biar nggak Enaknya kemarin. gini apa namanya Pak Mukhtar, kami kan tadi kan hanya istimak saja ya, beliau ini kan baca referensi gitu. Enaknya jenengan baca kitab terus yang menjelaskan ke arah sana gitu, jadi ada kolerasi, nggak menisbatkan ulama-ulama, nanti larinya kemana-mana terus malah tidak jelas lalahu nanti larinya. Begini loh. Saya tadi sudah Itu. bacakan Harus punya sebagian referensi, ibarohnya referensi. mana ibarohnya. Terus saya menanggapi tentang host, kata pendapatnya Imam host Ustadz host begini, pendapatnya Imam Syafi'i seperti ini, kemudian oleh Imam Nawawi itu diperjelas begini-begini, bukan malah belok atau tidak sama begitu kan. Saya tanggapin begitu loh. Sebenarnya punya Syekh Ibnu Taimiyah itu hampir sama, cuma lebih luas lagi, karena saya pernah membahas juga tentang apa Imam Rafi'i itu, bahwasannya di situ juga tentang kias itu tidak berpatokan kepada metode-metode kiasnya Imam Syafi'i saja, tapi beliau lebih memperluas begitu loh. Bahwasanya ini seperti Kalau itu ya. Assalamualaikum. Mengambil Waalaikumsalam. itu cuma satu hukum. Lah. Imam Syafi'i saja itu udah masyhur, itu udah maklum. Jangan dikit-dikit menisbatkan ulama. Itu mendingan enaknya kayak hostnya itu. Jadi enak ini baca kitab ini. Jadi enak kita istimak saja gitu loh. Nanti blunder Ini lagi, loh. nanti bias lagi. mungkin Iya, betul juga apa nyambung sedikit apa yang disampaikan Bang Kafa itu sebetulnya saya dengar dari bawah itu kok rancu apa ini maksudnya. Maka sebetulnya Mana-mana. dari Bang Kafa Menisbatkan nanya ulama-ulama kemana-mana ini. Ibnu Taimiyah ada masih belum referensinya. jelas apa-apanya, pindah lagi ke Rafi'i. Kemudian Iya. Rafi'i apa yang dipermasalahkan, masalahnya apa, hukumnya apa, enggak jelas. Ya, ini Sama Sampai ke memperluas kias perlu, barang, iya, sampai iya, ke kias. istinbat hukum segala macam. Iya, Ini yang- sampean muter-muter nanti jadi waduh ini nggak gitu ya Dek ya, nggak gitu ya Dek ya. Coba Bang Kafa ditarik masalah ke masalah kan Bang Kafa. Sebutkan Ustadz Kafa. ibaratnya begitu saja. Ustadz Kafa ditarik ke masalah balik. Monggo. Mumpung ada Yai Monggo. Hasan ini. Monggo sampean yang narik, sampean yang nyimpulkan monggo. Saya sudah terlalu Oh capek. iya, monggo Ustadz ini kita kembalikan kepada topik tentang tadi, pembahasan tentang apa uluhiyah, rububiyah dan sifat-sifat tadi. Terus tadi juga dibahas tentang apa namanya konteks tentang Syekh Ibnu Taimiyah yang beberapa ulama mengomentari bahwa beliau itu masuk kategori ulama yang mujasimah gitu. Monggo silahkan Iya. seperti itu.
Ya, Bang Ibnu Usi, ya silakan untuk narasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, Kiai semuanya. Saya kebingungan harus berbicara apa ini. Soalnya dari dari kelompok teman yang menganggaplah beda pemahaman, kami pun kurang menyimak dikarenakan tadi nyetir. Nah, gini. Sehingga mungkin berikanlah pendapat terhadap kami agar kami bisa menanggapi. Monggo. Saya lebih dulu ya, begini ya. Begini, konteksnya kan sekarang tentang tauhid ataulah orang yang meyakini ada 3 tauhid. Ada tauhid yang pertama, tauhid rububiyah begitu kan. Begini loh, kalau kita mau bahas tentang pembahasan yang mungkin di kalangan antum ini kan tidak bahas, mungkin kita kaji dulu apa sih maksudnya tauhid rububiyah itu menurut pemahaman antum yang antum ketahui, atau hanya antum hanya mendengar sekilas saja begitu kan. Monggo Kang Surya, sepengetahuan sampean atau siapa tadi yang sering ngomong di bawah saya ini lah padanya. Siapa nama aslinya ini? Tapi Coba yang dijelaskan. perlu diperjelas itu saja karena saya nggak bawa referensi. Perlu diperjelas itu sampean dan kawan-kawan sampean mengatakan bahwa imam 4 mazhab itu mengatakan Allah di aras, kan gitu ya. Sampai ada yang kan, bawa kitab Muwatta. Lah ini kan gitu. lari lagi. Oke, saya rekam kesimpulan. Monggo sampean nih, katanya sampean. mau Oke. fokus. Iya, monggo. Kan tadi katanya kan mau fokus. Sampean kan atau mencolek tauhidnya yang tidak sesama dengan sampean tentang tauhid rububiyah. Lah pemahaman sampean tauhid rububiyah itu apa dulu, nanti baru lari ke tauhid uluhiyah. Kalau saya itu sudah ke depan ke belakang tadi saya sudah jelaskan panjang lebar tentang pemahaman saya ya. Bang Kahfi itu sudah menjelaskan bahwa Bang Kahfi menarasikan bahwa tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu adalah sarana, kan menurut dia kan begitu. Apakah sarana itu disalahkan, dikatakan bid'ah? Maka saya katakan kalau sarananya batil, maka yang dicapainya batil, kan begitu ya. Terus Bang Kahfi menanyakan bahwa Allah itu ada di aras, imam 4 mazhab bersepakat. Yang kita bahas itu sudah sampai ke situ, Pak. Kalau soal tauhid 3 itu kayaknya kita sudah habis. Sekarang ini yang dipermasalahkan oleh Bang Kahfi dan Bang Mangunjaya bahwa Allah itu ada di aras, itu kesepakatan ulama 4 mazhab sampai diturunkan kitab Muwatta tadi. Sampai di situ saya surrender, Pak, karena saya bikin kopi, Pak. Itu, Pak. Sekarang mau dilanjutkan yang mana sampean? Saya serahkan kepada sampean sama Ibnu Hasani sama Yai yang lain, monggo. Berarti tauhid rububiyah, tauhid yang 3 ini selesai, larinya ke situ ya? Ya kalau mau dibantah lagi, tapi saya katakan batil soal itu. tauhid itu. Oh lah, kok batin nggak bisa seperti itu? Ini sebentar ini host Ustadz host, silakan dibacakan takbir apa, mau jelasin apa, mau bernarasi, monggo silakan. Ini yang dikatakan oleh Syekh yang membuat itu tauhid 3 itu. Kurang lebih bisa kita baca semua tauhidur rububiyah yang beliau tulis dalam kitab beliau. Lanjut, dibaca host biar kita sami-sami istimak, monggo. Host, saya kalau menurut saya begini host. Fatawi wa masail. Iya begini host. Kan kalau dibaca itu nanti panjang begini loh. Host Jadi langsung monggo Enggak apa-apa, itu kita bareng-bareng kok. Host Kita mau baca semua ambil ini? ilmunya Iya, kok. mau baca semua, Ya host. enggak, nanti kan ada kesimpulannya toh, enggak semuanya toh. Ya, Tapi kan makanya minimal saya- ada makolahnya Iya, toh. makanya begini loh. Saya belum selesai kan. Makanya kalau itu tidak mau dibaca semua, langsung simpulkan, oh ini begini tauhid di dalam kitab ini, tauhid ini. Pak Muhtar, ini kitabnya belum dibaca. Jenengan sudah iskal. Ini kitabnya belum dibaca. Jenengan sudah iskal dari tadi. Iskal Iya itu toh, bukan ini seperti- mau dibacakan ini loh. Jenengan mendel riye. Bukan iskal itu bukan Jawab dulu, ini mau seperti- dibacakan. Santai-santai, jangan gemetaran.
saya Coba saya bukan satu-satu ya, komentaran, satu-satu. tapi begini loh. Biar nggak Satu-satu, aneh kan. Bang. Nah, Kita bahas satu persatu. iya, satu-satu ini. Nah. Ya, tauhid rububiyah dulu karena yang pertama kita temukan kan rububiyah. Siap. Ila Syekh rahimahullah ani tauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah wa tauhidis sifat wa ajaba. Tauhidur rububiyah wa alladhi aqarra bihil kufar. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang dimana orang-orang kafir itu berikrar dengan tauhid begitu. Saya ini di sini langsung iskal. Bagaimana bisa beliau mengatakan orang kafir bertauhid? Saya tanggapi. Untuk yang mengikuti Atau saya beliau tanggapi. bisa dijelaskan. Atau saya Ya tanggapi. silahkan. Iya. Begini loh. Maksudnya di situ. Biar saya aja bang, biar saya aja. Iya, monggo. Jadi ya, Jangan rebutan, Jadi- santai aja, jangan rebutan. Saya selalu santai. Saya bawa ketawa ini. Ya. oke ya. Bagaimana ini? Jadi sepertinya Ya, ada yang monggo. salah paham. Jadi mengenai orang kafir bertauhid. Jadi bedain antara tauhid Sebentar, dengan jangan tauhid sebentar, jangan uluhiyah. dipelintiri salah paham. Saya iskal Kok bukan salah dipelintiri? paham ya, iskal. Lah kok saya iskal kok dibilang salah paham? Jadi ketika kajian-kajian Bang Kafi, Salafi itu Bang Kafi, mengenalkan jenengan tahu masalah bahasa iskal enggak? tauhid itu Bang beda Kafi, sih. Bang Kafi, Begini, Bang Kafi, jenengan tahu bahasa iskal enggak? Begini loh. Bang Kafi, jenengan tahu bahasa iskal enggak? Itu si host lagi bacain kitab terus beliau iskal gitu loh. Jenengan masuk enggak paham enggak dengan bahasa iskal? Oh iya, sorry Ente maaf. Ente turun Ente saja aja kalau nggak kayak begitu paham. bahasa ente turun. Turun ente Nanti turun, kemana-mana kalau bahasanya nanti belunter nanti. Jangan biar. Masalah iskal aja Monggo nanti kita kemana-mana. serahkan kepada Monggo, Muhtarudin aja Nah, dengan lanjut, Yi Hasani, lanjut. monggo monoton. Monggo ya Muhtarudin dengan Yi Hasani, monggo. Monggo Kafi Monggo, gimana? monggo. Saya jelaskan dulu. Maksudnya begini loh. Oke. Orang-orang kafir itu dulu sama-sama percaya bahwasanya Tuhannya itu hanya satu. Tapi yang Tuhan mereka itu bukan Tuhan yang sama seperti kita, tapi mereka juga yakin bahwa Tuhan itu satu gitu. Karena dia juga punya agama begitu loh, bukan seperti orang ateis dan orang lain. Dia itu sama-sama punya keyakinan bahwasannya itu Tuhan itu juga satu begitu loh. Maksudnya seperti itu. Tapi Tuhan mereka itu bukan ya Tuhan kita begitu loh. Kalau menurut kita, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam begitu. Makanya Oh. ya mungkin menurut disangka host ini kan orang kafir itu. Kan tanya. Hah? Saya kan iskal, Bang. Saya kan iskal. Iya, makanya saya jawab host begitu host. Kalau Iya. sepemahaman saya ya. Iya. Monggo Kafi gimana? Lo jenengan monggo. Sama dengan yang dikatakan Pak Mukhtarud. Jadi memang Ya. sebenarnya salah pahaman gitu. Ya. Baik, sekarang seperti ketika, ini. Jadi ketika pihak sebelah mengadakan kajian, ya tolonglah dicermati, difahami, bukan semata-mata lalu menyimpulkan diri sendiri yang akhirnya cuma diketawain ketika kalian mengatakan berarti orang kafir bertauhid. Ya nggak begitu juga. Jadi makanya saya bilang dari tadi bedain antara bertauhid dengan bertauhid. Bang. Ya. Ente paham iskal enggak? Paham enggak apa arti iskal? Mau mungkin bisa izin dengan saya. Monggo. Jadi seperti ini, monggo kita buktikan Pak Kafi dan juga Pak Mukhtar siapa sih sebenarnya yang lucu dan bahkan cara memahami itu. Jadi seperti ini Pak Kafi dan juga Pak Mukhtar. Coba tampilkan bahwasanya maksud dari Imam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang antum jelaskan tadi kan sampean menyampaikan yang saya pahami itu seperti ini. Dengan kata saya pahami berarti ada yang difaham referensi yang mana yang difaham sebagaimana penjelasan antum. Monggo dibaca. Monggo. Siapa saya? Terserah siapa saja, monggo. Iya. silakan. Tunggu ya. Monggo. Ayo. Kok diem? Tunggu. Monggo sesuai konteks dulu ya, jangan kemana-mana. Ya, Monggo dibuka kitabnya, baca kitabnya. Iya.
Iya, ya tunggu dulu, Ayo. gini loh, gini loh, eh, Hmm. gini, sampean Baru gedein, Gus. cari apa namanya? Gedein terus suruh beliau baca kitab, Gus. Ya, monggo. Oke ya, tunggu dulu. Cari dulu ya, saya cari dulu Beliau. ya. Yang Kita tunggu cara- lagi cari kitab. saya seperti itu. Saya kan apa namanya juga sering lihat kajian-kajian para ustadz. Saya itu menjelaskan seperti itu. Ya tunggu dulu, biar saya cari dulu kalau Ya, itu ya. memang ya Monggo. tanggapin. Nggak usah dicarikan Ustaz, saya bantu nggih. Saya bantu Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Monggo. Boleh Ustaz? Monggo baca. Itu sudah Saya bantu Ustaz. Ustaz Muhtar, nggih, saya bantu. itu baca Ustaz Mukhtar. Sebelum saya merujuk sebelum saya merujuk pada beliau penulis Majmu' Fatawa yang ditampilkan oleh host Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya bacakan dari muridnya dulu nggih, yang masih kontemporer nggih, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalam kitabnya yang menjelaskan tentang Kitab Tauhid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Qaul Mufid nggih. Di sini dijelaskan ketika tadi antum menjelaskan, atau siapa yang tadi menjelaskan bahwasanya tauhid uluhiyah itu penjelasannya ialah di situ ketika orang kafir mereka meyakini bahwasanya di mereka itu meyakini bahwasanya Tuhan itu hanya satu. Itu tidak tahu dari penjelasan dari mana, berbeda dengan di kitab-kitab para ulama salaf wahab. Di sini dijelaskan al-qismu tsani tauhidu uluhiyah. Pembagian yang kedua tentang tauhid uluhiyah. Seharusnya awal itu rububiyah dulu, kemudian uluhiyah. Yuqal lahu tauhidul al-ibadah bi'itibari fa bi'itibari idhafatuhu ilallah. Jadi yang dimaksud tauhid uluhiyah itu bukan yang antum maksud yang dikatakan bahwasanya orang kafir itu meyakini bahwasanya Tuhan satu, akan tetapi idhofahnya uluhiyah ini hanya kepada Allah, bukan kepada orang kafir pertuhankan tadi. Nggih, Ustaz Mutarudin, Lanjut. paham yang saya maksud? Nggih, wa yusamma tauhidu uluhiyah, maka hal itu dinamakan tauhid uluhiyah. Idhofatuhu ilallah. Bukan dipersepsikan disamakan dengan orang kafir tadi. Gini loh, tadi kan bukan Pak, belum selesai. Katanya suruh neruskan. monggo. Katanya tadi suruh meneruskan. Fa'itibarul idhofatuhu ilal khalqi yusamma tauhidul ibadah. Wa huwa ifradullah azza wa jalla bil ibadah. Ifradullah, bukan ifradul khalqil kufar. Ya, jelas loh ini. Ya, jelas. Atau wahwa ifradul ilahun, bukan, tapi sudah jelas ini nama Allah. Berarti kan Allah dinisbatkan kepada orang Islam, bukan orang kafir. Bil ibadah dan seterusnya bisa dibaca. Ini panjang kali lebar. biasa Lama menggunakan masalah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ismul jami. begini loh. Mohon maaf Ustaz, jangan dihilangkan permintaan saya yang tadi Ustaz ya. Jangan dihilangkan. Nggih, paham. biar saya hanya membantu. tanggapi dulu. Itu kan tadi sebagai jawaban. Coba buka lagi kitabnya tadi. Coba siapa santri jalanan. Biar saya jelaskan. Di situ ifradullah itu gini loh. Ifradullah itu di situ menjelaskan ya memang di situ kenapa enggak, alasannya kan di sini kesimpulannya kenapa enggak pakai lafaz ilahun atau Tuhan lah begitu kan, kok pakai lafaz Allah begitu kan, begitu itu kan poinnya di situ. Bukan di situ, Ustaz. Faktibarun idhofatuhu ini idhofatu terhadap masalah tauhid uluhiyah itu ilallahi kepada
Allah, bukan kepada Tuhannya orang kafir yang diyakini oleh orang kafir. Iya, begini loh. Iya, itu kan Sehingga di situ atau disandarkan dijelaskan gini loh. ifrad Iya, di situ kan itu memurnikan penghambaannya itu kepada Allah Azza wa Jalla bil ibadah dengan sebuah peribadatan seperti itu, Ustaz. Iya, begini loh. Bukan di situ. dicontohkan terhadap apa? Begini. Terhadap Iya, biar saya jawab. peribadatan Biar saya atau jawab. ketuhanan kepada orang kafir. Iya, biar Itu kan saya jawab. rancu, Ustaz. Monggo. Iya, saya jawab ya. Iya, saya jawab dulu ya. Iya, biar saya jawab dulu. Begini loh. Di situ kan yang sebenarnya dipermasalahkan itu idofanya atau disandarkan kepada lafaz Allah atau Tuhannya orang Islam begitu kan. Itu kan poinnya di situ sebenarnya. Iya, saya paham di situ. Kalau bisa Ustadz, penjelasan yang saya baca itu boleh ditampilkan sarahnya Ustadz, biar kita sama-sama menampilkan data Ustadz. Jangan sebuah asumsi atau penjelasan ranah akal pikiran masing-masing Ustadz. Iya begini. Ya, afwan Ustaz. Saya bukan tidak mau menampilkan atau gimana Biar ya. tidak image-nya gini Ustadz. Kita ini kan di sini diskusi Ustadz, bukan orasi Ustadz. Iya, tahu. Siapa yang bilang udah? Tapi begini loh. Ya, saya paham. Kalau saya mau di kosong berbunyi nyaring gitu. Iya, saya paham maksudnya begitu loh. Begini loh. biar apa namanya? Biar saya mau menampilkan secara langsung atau dilihatkan gambarnya kan nggak bisa begitu kan. Nggak bisa begitu kan. Sebenarnya ya kalau sebenarnya susah diskusi seperti ini kalau tidak secara langsung. Pak. Ini saya kok Pak Mukhtaruddin. Gini sebentar. Jenengan paham Asy'ari Maturidi atau lain atau Wahabi? Niki ngapunten nih, saya tanya dulu. Saya paham Salafi. Oh, Salafi. Jadi bukan pemaham Asy'ari wal Maturidi ya? Iya, saya pemaham Salafi. Oh, alhamdulillah. Oke. Jelas berarti lawannya kan jelas. Boleh gitu. teruskan dengan saya dulu sebentar. Iya, silakan Bang. Ya, monggo. Tetap kami begini loh. kunci Ustaz Mukhtar dengan saya. Dan ada pepatah sedikit dari ulama Ustaz Mukhtar. Ada pepatah seperti ini. Dalilul jahili ad-dahku liyastatiru jahluhu. Ini seperti itu. Iya. Sebetulnya Atau yang lainnya. Monggo dijawab. Pertanyaan saya itu bukan mau minta referensi, itu saja. Iya, biar saya jawab ya. Ya, saya ulang dulu. Jawab. Ya, saya ulang dulu. Khawatir yang lain itu lupa terhadap statement jenengan, dan saya minta referensi akan statement jenengan. Iya, begini loh. Sebentar. Ya, santai. Katanya santai tadi. Jadi seperti ini. Jenengan mempunyai statement bahwasanya di dalam tauhid rububiyah itu bukan berarti mengatakan orang kafir itu bertauhid. Memang mengakui, tapi itu Tuhannya, maksudnya itu Tuhan yang berbeda, bukan Tuhan yang sama. Lah, ini dari referensi ataupun asumsi ini yang saya minta. Cukup itu sudah. Monggo referensinya. Atau saya maknakan pepatah dari ulama tadi, dalilul jahili, dalilnya orang yang bodoh itu adaku, cuman ketawa saja, liyastatiru jahlu, agar supaya kebodohannya itu tertutup. Jadi tidak punya referensi. Jadi untuk membuktikan bahwa saya dengan punya referensi, monggo baca. Diam dulu. Ya, monggo. Saya kutip dulu dari kitab dari kalangan antum atau yang sering antum kaji dulu. Yang pertama dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab itu dijelaskan bahwasannya seperti ini penjelasannya. Kalau saya nggak salah ya. Bab berapa biar saya buka langsung. ini jawabannya kalau nggak salah tapi dinarasikan bukan dibaca. Iya, saya juga mau buka kitabnya. Monggo dibaca. Ayo monggo dibaca. Kutipannya itu seperti ini. Kalau nggak salah itu silakan Jilid keberapa? Iya, tunggu dulu. Cuman tanya Dalam jilid kitab. berapa? Iya, tunggu, saya itu lupa. Biarkan Mukhtaruddin bernarasi. Monggo. Itu kan kita nggak langsung moro-moro. Monggo.
di dalam kitab Ihya itu saya pernah baca, kalau nggak salah itu dijelaskan di situ, dijelaskan wal musyrikuna ya'tarifuna annallahu huwa khaliqun, itu kalau nggak salah. Silahkan dicek kalau itu salah apa itu, tapi saya pernah Kalau nggak seperti itu. salah Coba. itu di kitab Ihya. Hal Ya Ustaz, makanya boleh saya berbicara sebentar Ustaz? Ya. dia monggo. Hubungan dengan statement antum itu apa? Hubungannya monggo diartikan itu. Lagi ya di situ kan dijelaskan di situ bahwasanya orang-orang musyrik itu mengakui bahwasan Allah itu huwa khaliqun, begitu kan? Hah? Iya kan? Iya kan ada kaitannya. Begini loh. Saya tanya dulu, orang kafir itu orang musyrik bukan gitu? Sudah. Iya kan? Sudah. Berarti Iya. dengan tidak paham dengan apa yang saya tanyakan. Gini, saya ulang. Di dalam kitab yang terpapar di atas, ya, Imam Ibnu Taimiyah di situ menyampaikan masalah tauhid rububiyah. Walladzi aqarra bil kufar. Ini jelas dikatakan, bahkan Imam Asy-Syafi'i Imam Ibnu Taimiyah di situ mengatakan bahwasanya ini termasuk yang diimani ataupun diakui oleh orang kufar. Imam Ibnu Taimiyah itu mencontohkan dengan Abu Lahab lah. Abu Lahab. Iya, Lah, begini loh. sehingga Iya, sebentar. Katanya santai. Nah, jadi seperti ini. Yang saya tanyakan itu jenengan yang jelas-jelas di sini Imam Ibnu Taimiyah mengatakan yang pertama tauhidur rububiyah, yaitu tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini yang diakui dan bahkan diimani oleh orang-orang kafir. Nah, seperti itu. Lah, jenengan memberikan sebuah narasi bahwasanya maksud dari Imam Ibnu Taimiyah itu dengan Tuhan yang berbeda. Ini jenengan narasi jenengan yang memaksudkan muradnya Imam Ibnu Taimiyah inilah yang ditanyakan referensinya, bukan langsung dari Al-Qur'an. Ini sebuah pernyataan yang sampaikan bahwasanya itu betul maksud Imam Ibnu Taimiyah sebagaimana statement jenengan. Seperti itu. Oh. Jadi tidak Ya nyambung udah, kalau ini saya kasih waktu gini gambaran Pak Mukhtar. Jenengan tadi kan nyuplik tentang kitab Ihya atau Ihya itu kan ada juz 1, 2, 3, 4. Itu di juz berapa? Tadi kan nukil toh. Bang Gapa itu kalau iya itu jilid 1, kalau soal akidah itu tunjukkan dari mana itu. Saya punya. Kan ada Kitab beberapa Ihya. jilid gitu loh. Iya, 4 jilid. Jangan 4 kemana-mana jilid. nanti. Ini kalau sudah kitab Ihya nanti nisbatnya ke Imam Ghazali loh itu. Hati-hati loh. Nanti sampai Iya, kemana-mana nanti itu. Ya begini loh. Sampean sebenarnya ini begini loh. Di dalam kitab Ihya saya lupa, tapi itu kan Ibnu Hasani atau Ustaz Ibnu Hasani. Gini loh. Jangan ketawa. Aduh, jangan ya Dek ya, Ini, jangan pakai gini bahasa. Kalau nggak salah Gini jangan ya Dek ya. Nanti Gini malah loh, rusak dulu, nanti ya dulu. Dek ya. Biarkan saya menjawab. Gini loh. Ini apa ini maksudnya Muhtar? Ini mau diskusi Aduh, apa ya apa aduh. Muhtar ini? Pak Muhtar fokus kepada ya Ibnu Hasani Pak Muhtar. Yang jawabkan itu apa kalau Nah, tidak kan? salah? Begini loh. Kalau Begini loh. tidak lupa Sebenarnya- terus apa yang mau dijawabkan? Salah ya. Begini loh. La ilaha illallah. Dah Pak Mukhtar, Iya, mendingan Pak Muhtar, istimak Muhtar. saja Pak Mukhtar. Mendingan Iya, istimak saja. Biar saya jawab Istimak kan. saja. Tadi Ustadz Ibnu Hasani itu sudah menjelaskan bahwasannya itu juga merupakan ayat Al-Qur'an kan. Nah, kalau saya di Ihya-nya itu lupa. Kalau Ibnu nggak Hasani salah sudah ya. Kalau Gini nggak loh, salah bukan ya. nggak salah, itu memang ada Di kayak juz gitu. 1 itu, Gini, di juz Pak 1 Muhtarudin. itu ada bab bersuci, kita butuh haroh. Ya. Pak Muhtarudin ada fokus kita ke Ibnu Hasani sholat. dulu Pak Muhtarudin. Begini loh. Biar kenapa Pak Muhtar? Begini enggak selesai Selesai. Nah, saya kan tidak menemukan, tapi Ibnu Hasani itu mengutip itu Al-Qur'an, itu memang juga ayat Al-Qur'an begitu kan, bahwasannya di situ tadi menyebutkan saya ya ta'rifuna anallahu wal khaliqun, itu ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Ibnu Hasani menyangga saya, kenapa dijawabnya dengan Al-Qur'an? Saya menanya murad dari maksudnya Syekh Ibnu Taimiyah yang sampean sampaikan itu seperti apa. Saya bawa itu lah Ibnu Hasani menjelaskan kok bahwa Al-Qur'an iya memang itu ada kaitannya Al-Qur'an yaitu kalau surat apa ya saya lupa ini. Itu memang benar. Lah,
iya kalau mau dicari halaman silakan Jangan kembali dicari, ke kata iya. itu memang Gini ada gini begitu. Pak Muhtarudin. Jangan gini kembali ke iya. logikanya Sampai Pak jawab Mukhtar, saja ya Pak Mukhtar. Yai Hasani. Ihya itu karangan Imam gini sebentar Pak Surya sebentar. Ihya itu karangan Imam Al-Ghazali, ulama kelahiran 450 Hijriah. Gak mungkin komentari kitab Majmu' Fatawa karangan karangan Syekh Ibnu Taimiyah, ulama mutakhirin. Jadi nggak masuk logikanya. Tahun berapa masa ngomentari 450 Hijriah, ngomentari ulama 800-an. Ini enggak Ini Monggo. tidak perlu kami menyampaikan banyak pembicaraan. Intinya yang banyak ketahui mulai dari tidak banyak dalil lah, seperti itulah. Iya, nggak apa-apa, terserah antum mau tapi saya menjelaskan bahwasanya itu ada kaitannya bahwasanya tadi ya tarifun al musyrikuna birububiyatillahi ta'ala atau tadi kholikun bahwasanya orang-orang musyrik itu meyakini bahwasanya Allah itu adalah kholik pencipta begitu loh. Nah, itu ada ayat Antum maksud lafaz yang ini, Bang? Boleh. Yang ini maksudnya? Boleh saya bantu carikan Ustadz Muhtarudin? Ya, izin seperti ini. Coba kita cari referensi ataupun tafsir dari ayat Al-Quran yang saya sampaikan. Sesuai tidak? Al-Quran tidak bisa dipahami secara tekstual, Pak. Oke, monggo. Jadi Coba seperti makanya saya katakan tidak nyambung. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah mengenai masalah orang kafir yang mengakui akan penciptaan itu termasuk adalah Abu Lahab. Seperti itu. Nah, sehingga di dalam kitab Al-Madhabiyah karangan Syekh Ramadan Al-Buti, di situ disebutkan bahwasanya Abu Lahab itu lebih baik ataupun lebih benar ketimbang orang-orang yang ibadahnya di situ cuman di uluhiyah saja, tapi rububiyahnya kalah dengan Abu Lahab. Nah, sementara statusnya itu sudah berbeda antara orang kafir dan orang Islam ini dibandingkan. Nah, makanya saya minta pertanggungjawaban terhadap statement jenengan mengenai masalah perihal yang disampaikan oleh jenengan statement tadi mengenai masalah perkataan Imam Taimiyah. Nah, sehingga jenengan mengikuti Al-Quran. Biar saya jawab lagi ya. Begini, saya jawab yang pertama, di dalam kitab Al-Wasithiyah itu dijelaskan bahwasanya tauhidul rububiyah yu'tarofu bihi hatta minal musyrikin walakinnahum lam yukimu tauhidal uluhiyah. Terus ada kaitannya dijelaskan juga kaitan di Al-Quran yang saya bawa tadi atau di kitab Ihya yang sampean pelajari, yang sampean baca bahwasanya rangkan yang sampean baca tadi. Yang sampean baca tadi rangkannya gimana? Nyambung apa tidak dengan pertanyaan saya? Iya, tauhid rububiyah yu'tarofu bihi hatta minal musyrikin. Tauhid rububiyah itu yu'tarof atau diakui atau diketahui oleh orang-orang diketahui dan diakui berbeda. I'tarofu di situ berbeda dengan arafah. Jadi jangan dibaca atau. Iyalah, intinya diakui lah, gampangnya begitulah. Jangan sebenarnya itu enggak terlalu lah. Ya fatal Pak, jenengan ini namanya tidak mau dibenarkan, tidak mau dibantu. Oke lah. Ya wis, saya maknanya diakui. Fokus diakui wis. Hatta ikan bihi hatta minal musyrikin. Itu dari orang-orang musyrik. Itu diakui oleh orang-orang musyrik. Walakinnahum lam yuqimu tauhid al-uluhiyah. Tapi mereka itu tidak meyakini tauhid uluhiyah atau tidak melaksanakan tauhid uluhiyah atau tidak melakukan tauhid uluhiyah. Ya, sebenarnya pendapat Ibnu Taimiyah itu benar gitu loh. Syekh Ibnu Taimiyah itu benar. Nyambung tidak dengan pertanyaan saya? Lah, nyambung. Oke. Siap dengarkan dulu ya. Saya tak izin pamit dulu karena kayaknya perut saya udah kocak ini. Saya izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ustadz Muhtarudin, pertanyaan saya biar ini 68 orang menyimak bahwasanya salah di dalam memberikan referensi. Monggo.
Iya, iya santai. Jadi seperti ini. Yang saya tanyakan di situ, ini statement langsung dari Imam Ibnu Taimiyah mengenai masalah tauhid rububiyah ini memang diimani oleh orang kafir ataupun diakui oleh orang kafir. Nah, jenengan mempunyai statement hanya saja pengakuan ataupun Tuhan yang diakui oleh orang kafir itu berbeda. Seperti itu. Lah, sedangkan referensi jenengan di situ menerangkan tentang orang kafir itu mempunyai tauhid rububiyah, namun dia tidak mempunyai tauhid uluhiyah. Ini nyambung tidak? Nyambungnya di mana? Paham? Ayo, ayo, ayo. Begini loh, itu kan begini, saya jawab seperti itu. Seperti tadi yang pertama saya jawab ya. Terus saya kaitkan semuanya. Lah, saya menyimpulkan saat saya mempunyai pemahaman, terus saya simpulkan bahwasannya orang kafir itu mempunyai keyakinan juga bahwasannya Allah itu ada memang satunya-satunya, tapi orang-orang Ya itu yang itu referensinya itu yang saya minta, Pak. Simple, referensinya begini loh. Saya kan menggabungkan suatu pemahaman, terus saya pahamkan di situ. Kalau saya sampean mencari syarah dari kitab itu, dari kitab fatwa itu, sampai kapan pun sampean tidak nemu gitu loh. Kalau mencari syarahnya secara langsung atau di karang siapa begitu loh. Ya. Begini, makanya saat saya gabungkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an, dengan kitab-kitab, bahwasannya juga di kitab fatwa itu dijelaskan tadi bahwasan orang musyrik itu juga atau orang-orang yang di luar Islam itu mempunyai keyakinan juga, cuman nanti di dalam fil ibadah itu yusyrikun, di dalam ibadah dia tidak menyekutukan Allah dan lainnya, tapi dia yakin bahwasannya memang Tuhan itu satu. Setiap agama itu meyakini Tuhan itu hanya satu, cuman pemahaman mereka itu tidak sama. Sedangkan Tuhan kita itu ya di segi ibadah atau kita tidak bisa menyekutukan atau tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu. Sedangkan di agama lain itu ada yang ya kita gak perlu sebutkan lah itu selainnya. Makanya saya simpulkan saat ada banyak pemahaman di situ, saya simpul, oh maksudnya Ibnu Taimiyah begini begitu loh. Kalau menurut antum atau panjenengan itu ya nggak sesuai dengan itu, monggo menurut antum itu di bagaimana dan di mana gitu loh. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Ya, saya selesai dulu ya. Nah, jadi seperti ini, Pak Mukhtar. Kesimpulan di situ ataupun di dalam kitab disebutkan wal hasilu itu harus nyambung. Pertama, ketidaknyambungannya, pertanyaannya di situ mengenai masalah statement dari Ibnu Taimiyah yang jelas-jelas di situ mengatakan tauhid rububiyah, di situ juga diimani oleh orang kafir. Jenengan mempunyai statement di situ bahwasanya Tuhannya hanya saja Tuhannya di situ berbeda. Ini tidak ada referensi. Jenengan langsung mengambil kesimpulan sendiri. Nah, begini loh. Iya, sebentar. Bahkan jenengan memberikan sebuah referensi mengenai masalah orang kafir di situ mempunyai tauhid rububiyah tapi tidak mempunyai tauhid uluhiyah. Perlu diketahui Pak Mukhtar, kesimpulan Imam Ibnu Taimiyah memberikan makna rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat ini arahannya terhadap Allah semuanya. Terhadap Tuhan Imam Ibnu Taimiyah, tidak membahas mengenai masalah Tuhan yang lain. Makanya saya meminta referensi jenengan bahwasanya itu orang kafir itu mengimani terhadap Tuhan yang lain yang berbeda. Sementara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat di sini pembahasan Imam Ibnu Taimiyah itu hanya terhadap Allah saja. Jadi seperti itu. Lah, sehingga perkataan jenengan mengenai masalah tauhidnya orang kafir di situ hanya rububiyah saja tapi uluhiyah ini tidak nyambung. Jadi seperti itu, Ustaz. Saya tanggapi lagi ya. Oh ya. Jadi ini loh Ustaz Hasani, begini ya. Saya jelaskan saat saya mencari kesimpulan apa maksud dari maksud Ibnu Taimiyah ini. Saya cari yang pertama tadi dari Al-Qur'an, dari kitab ini, dari kitab ini. Oh, saat saya simpulkan ternyata
memang benar apa orang-orang yang yang di luar Islam atau yang itu mempunyai keyakinan bahwasannya pencipta alam semesta ini yaitu Allah Azza wa Jalla itu memang satu, ya, memang satu begitu. Cuman mereka sampean kan memahami bahwasannya menurut Ibnu Taimiyah ini bahwasan orang kafir itu atau orang yang di luar Islam meyakini itu Tuhan mereka juga Allah begitu kan, seakan-akan begitu kan. Terarahnya punya sampean seperti itu, tapi pemahaman saya bukan seperti itu. Nah, pemahaman saya itu menjelaskan bahwasanya salah, orang bukan musyrik. seperti itu. Iya, coba gimana pemahaman sampean coba dulu. Jadi seperti ini, Ustadz. Atau gamblangkan sajalah. Tadi bahasa jenengan seakan-akan terkesan sudah membacakan beberapa kitab. Saya sudah membaca Al-Quran ini disandingkan dengan kitab ini, kata jenengan. Coba yang Al-Quran itu apa? Nyambungnya di situ di mana? Yang kitab katanya membaca kitab ini, padahal cuma satu tadi yang dibaca. Nyambungnya di mana? Sehingga jenengan beri sebuah kesimpulan. Kok bisa ada kesimpulan tapi tidak nyambung? Kan seperti itu. Monggo Al-Qur'annya di situ bagaimana? Yang sampean sambungkan dengan yang saya minta, dan kitabnya ini disebutkan. Jangan cuma satu. Malu jadi mengatakan kitab ini. Monggo. Ya. Sebenarnya saya kan nggak harus menjelaskan banyak, tapi saya jelaskan beberapa ya. Begini loh. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan tajidu annahum yu'tarifuna annallaha huwa khaliqun. Begitu kan? Itu Gimana? Tajidu. ya, biar baca lagi. Annahum yu'tarifuna annallaha huwa khaliqun. Ya. Annallaha Yuk tarifuna gimana? yu'tarifuna annallaha. Kurang? Yuk tarifuna ya, benar itu ya? Benar. Iya. Silakan Coba cari. coba cek lagi, yuk tarifuna. Iya, cari silakan. Monggo yang bengak Coba. Ini Al-Quran soalnya. Begini loh. Kalau sampean nggak percaya, coba sampean baca yang benar gimana coba dulu. Biar kalau salah coba gimana? Ya. Kitab apa tadi? Di Al-Quran. surat Al-Ankabut kalau nggak salah itu. Monggo dicari dulu. Makanya itu. Surat Al-Ankabut Lah, ayat tunggu dulu. Ustadz Ibnu Hasan ini kan yuk tarif seakan-akan itu kan gimana? Coba menurut sampean itu gimana yang benar itu coba. Ya, enggak, ini kan membaca terhadap versi Ini jenengan. Nanti saya akan baca. Monggo. Begini loh. Sampean itu seakan-akan wow begini. Saya kan sudah kalau sampean nggak percaya tinggal cari di sini. Kok jangan yuk tarifuna seakan-akan gimana begitu loh. Begini loh. Saya Kita diskusi. Gini loh. Kalau kita diskusi sampean nggak percaya tentang itu, sampean cek langsung. Jangan yuk tarifun. Saya harus mengulang berapa kali hal seperti itu gitu loh. Ya, Ini enggak, namanya tidak fair. Seakan-akan ini kan walaupun saya di sini, walaupun dikeroyok, ya enggak apa-apa. Mencari pengetahuan, membenarkan diri, kita cari pengetahuan. Kalau pemahaman Ibnu Hasani ini lebih oke dari saya, terus saya renungkan, terus saya setuju, ya saya ikutin begitu loh. Bukan seperti ini. Kalau sampai itu arogansi sombong gitulah apa aja. Kok menilai saya? Ustaz, jangan seperti itu. Sampean kan seperti Izin menambahkan dong. Dilanjut ayat Izin. sebentar Bentar, satu dulu biar Ya, nggak izin. semrawut. Izin. Jadi seperti ini, Pak Umar. Kenapa saya sampaikan mengatakan kok yuk tarifuna? Lah kenapa saya timbul keiskalan dalam Al-Quran mengatakan seperti itu? Dalam bab iftial, fi'il mudhari itu tidak ada mengatakan yufta'il, tidak ada. Yang ada ifta'ala yufta'ilu. Makanya saya tanyakan, Ustaz, kok yufta'il, kok yuk tarif, kan seperti itu. Sehingga timbul pertanyaan. Soalnya yang saya belajar ilmu sorof itu tidak ada i'tarafa yuk tarifu ataupun ifta'ala yufta'ilu, tidak ada. Yang ada yufta'ilu. Itu Ustaz. Kalau jenengan mencari kebenaran sebenarnya kalau misalkan nanti diberikan bahwasanya itu bukan yuk tarifu, ini yang benar adalah yuk tarif, jenengan ambil karena jenengan mencari kebenaran, kan seperti itu.
Ya makanya saya kan jawab tadi kan saya jawab yuk tarifun. Kalau saya salah, oh yang benar gimana? Saya mau taslim kalau itu salah. Nah, Tapi jadi kalau jadi sampai yang seakan-akan benar, yuk tarifun, nah, yuk jadi yang tarifun, benar yuk bukan yuk tarifun. tarif ya, ya Ustaz ya, bukan yuk tarif ya, tapi yuk tarif ya. Tarof. Nah, Yuk monggo. tarif atau yuk tarof. Nah, Apa? monggo. Apa kata Nggak, hostnya? coba antum mending antum tasrif tarofa dulu biar dapat begitu, biar nggak salah baca. Host izin bicara host.